Jimat pendaki. Dapat dipastikan kalau kita tidak membawa ini, kita tidak akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi beberapa waktu yang lalu di video saya itu ada yang berkomentar minta direviewin alat-alat pendaki. Jadi alat apa aja yang diperlukan buat pendaki pemula. Apakah kita perlu membawa bantal? Apakah kita perlu membawa kasur? Apakah kita perlu membawa LPG? Apakah kita perlu membawa lemari? Dan sebagainya. Jadi di dalamnya ini ada alat-alat pokok yang wajib dimiliki para pendaki. Apa aja alatnya? Jadi ini ada beberapa alat wajib dimiliki, wajib ya. Jadi gini ya teman-teman, alat yang akan saya review, akan saya tunjukkan ke teman-teman ini mewakili 3 unsur. Yang bahasa Jawanya itu sandang, pangan, dan papan. Karena bagaimanapun, yang namanya pendaki itu rumah dibawa, dapur dibawa, dan kamar juga dibawa. Dan itu semua kita kemas menjadi satu, yaitu menjadi satu tas carrier. Langsung saja di sini saya tidak berlama-lama. Yang pasti pertama, sebelum kita berangkat kita harus punya tas carrier seperti ini ya. Tas besar seperti ini juga, bebas mereknya seperti apa karena ini bukan endorse. Ini alat pribadi. Kenapa kita harus punya tas seperti ini, tas carrier seperti ini? Karena pendaki itu biasanya identik dengan bawaan yang banyak. Karena memang ya itu tadi, buat mengemas tiga jenis kebutuhan hidup ini tadi kita ringkas menjadi satu tas carrier. Ya, setelah kita punya tas ini, kemudian selanjutnya yang harus dan yang wajib kita punya ini adalah tenda. Ini kapasitas 2 orang. Edelweiss Rental Ngawi. Nomor WA juga ada di sini. Jadi semenjak sekitar 2 tahun yang lalu kita sama teman-teman itu ngerentalin alat, sebenarnya tanpa sengaja ya. Karena begitu kita punya alat, ada teman-teman yang kenal sama kita itu secara tidak langsung mereka menanyakan, "Bang, rental alat nggak bang?" Yaudah akhirnya kita sewain gini-gini, kita tambah lagi ya udah. Kemudian selanjutnya setelah kita punya tas, kita tenda. Kemudian di sini ada matras. Nah, matras ini tikar. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini gunanya untuk alas saat kita berada di dalam maupun di luar tenda. Tikernya ya ini, jadi matrasnya itu seperti ini. Kita gelar begini. Ini matras penting banget karena terkadang di gunung itu kondisi rumput atau tanahnya itu lembab. Jadi kalau kita menggunakan ini kita tidak akan basah. Yang selanjutnya yaitu di sini ada kompor. Nah, ini kompor. Kemudian nesting. Kompor ini salah satu alat pokok buat pendaki karena biar bagaimanapun kita bisa masak air, nyeduh kopi ataupun masak nasi maupun mie instan kapan saja dan di mana saja. Karena terkadang saat kita mendaki itu di tengah perjalanan kita udah merasa lapar. Sebagian orang itu ada yang perutnya itu bisa menerima saat diisi roti ataupun makanan-makanan kecil lainnya. Tapi ada juga sebagian pendaki yang perutnya ini memberontak saat dimasukin makanan kecil. Jadi dia harus makan setidaknya itu makanan yang banyak banget kalorinya atau apa ya. Kalau orang Jawa bilang nek wong ngawilih ngarani ku Surabadak atau gimana. Jadi dimana ketika kondisi seseorang itu perutnya kurang menerima ketika hanya dimasukkan sebuah makanan-makanan kecil. Dia harus benar-benar kenyang. Nah, kompor yang saya miliki bentuknya seperti ini. Jadi untuk penggunaannya ini kayak gini, bentuknya kayak gini. Kompor yang saya miliki kayak gini. Ini kompor. Ini juga termasuk salah satu alat pokok ya. Ini juga di sini ada nesting. Nesting ini buat masak. Jadi ada beberapa jenis. Ini buat goreng bisa, buat masak air bisa, buat masak nasi bisa, serba bisa ini. Tuh kan. Simple banget tapi serba guna, multiguna. Nih, jadi bentuknya seperti ini. Kita punya nesting buat masak. Kemudian selanjutnya di sini, nah, SB sleeping bag. Sleeping bag ini penting banget. Karena apa? Sekali lagi di gunung itu hawanya dingin. Jadi dengan menggunakan sleeping bag seperti ini, hidup kita nyaman, tidur kita nyenyak, bisa mimpi indah. Sleeping bag ini buat yang belum pernah megang, yang belum pernah tahu, sleeping bag ini
gambarannya itu seperti selimut kepompong. Jadi di sini panjang banget sepanjang badan kita. Kemudian di situ ada resleting dari bawah ke atas. Kita masuk resleting, kita tutupin jeret. Di depan muka di sini ada sambungan kain buat napas kita. Ini bentuknya jadi seperti ini ya. Sleeping bag. Buat teman-teman yang belum punya sleeping bag nggak apa-apa sih. Bisa sementara bisa pakai selimut yang lain. Nah, jadi ini tebel banget. Dalamnya kayaknya ini polar, jadi anget saat buat tidur. Nih resletingnya. Ini dari bagian leher sampai ke sini, kita buka dulu kaitannya. Nih panjang kan. Nah, jadi kita masuk ke sini, kaki di bawah sampai kepalanya di sini. Kalau kita udah masuk di sini, kita tutup lagi, seret, kita tarik ke atas. Saya yakin teman-teman udah bisa kalau cuman pakai SB ya. Wes berantakan kabeh. Selanjutnya alat yang tidak kalah penting buat para pendaki, udah tak keluarin semua. Ini tadi alat-alat pokok. Dan buat teman-teman jangan lupa bawa senter. Kenapa senter ini saya masukkan ke alat pokok, alat inti? Karena senter ini adalah satu-satunya penerangan yang akan menerangi hidup kita di atas sana. Jadi ini jenis senter yang bisa kita besar kecilin. Dan jangkauannya juga panjang banget. Ini bisa nembus kabut. Ini lumayan, harganya murah tapi lumayan ya. Intinya buat teman-teman yang pengen mendaki dan belum punya alat, pengen mendaki tapi masih bingung bawa apa aja, jadi ini tadi yang pertama, kita harus punya tas keril, tas seperti ini, tas gede. Kemudian yang kedua itu kita bawa rumah, yaitu tenda. Tenda ini mewakili rumah yang kita bawa ke gunung. Selanjutnya yaitu dapur. Nah, dapur yang seperti yang saya tunjukkan tadi, ada kompor sama nesting. Kalau untuk bahan makanannya itu tergantung, menyesuaikan buat teman-teman ya. Pengennya bawa apa silahkan, mau bawa beras karung juga boleh, silahkan, asal bisa bawa sendiri dan tidak merepotkan teman. Jadi gini ya teman-teman, ini tadi kan papan sudah, yaitu tenda sama matras. Kemudian pangan meliputi kompor sama nesting, dan makanan konsumsi ini menyesuaikan kebutuhan teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sandang. Jadi sandang ini, yang saya maksud sandang di sini adalah pakaian ganti. Karena apa? Karena setelah kita melakukan perjalanan, kita berkeringat dan pakaian yang kita gunakan ini basah. Sesegera mungkin saya sarankan untuk segera ganti baju. Karena pengalaman yang sering terjadi itu, ketika pakaian sudah basah, dia nekat dan keringat itu keluar terus. Salah satu penyebab terjadinya hipo yaitu pakaian basah yang masih kita pakai. Nih penting banget. Jadi ketika pakaian kita sudah basah, usahakan ganti baju, karena untuk mempertahankan kehangatan tubuh ya. Selain itu, kalau teman-teman memang mau bawa pakaian ganti, usahakan pakaian yang kita bawa ke gunung itu pakaian yang tidak mudah basah. Ya, saya rasa memang hanya ini tadi alat-alat pokok yang wajib kita miliki saat mau mendaki gunung. Karena seperti sepatu, sendal gunung, kemudian jaket pendaki dan peralatan-peralatan lainnya itu hanyalah perlengkapan yang memang harus kita bawa kalau kita punya. Tapi kalau ini memang wajib ya. Biarpun kita tidak punya sepatu, saya yakin kita bisa sampai ke puncak gunung. Jadi nggak perlu ribet-ribet banget. Saya harus review alat ini sepatu ada di sana. Kemudian terakhir, barang yang wajib kita bawa ke gunung yaitu jimat pendaki. Ini isinya berupa barang yang penting banget. Dapat dipastikan kalau kita tidak membawa ini, kita tidak akan selamat. Jadi sekali lagi, ini adalah jimatnya para pendaki. Khususnya pendaki muslim ini wajib memiliki jimat ini. Wah, Kang Zi percaya dengan benda-benda seperti itu. Kang Zi kafir. Monggo silahkan, kalau sampean merasa lebih berkuasa dari Tuhan, silahkan katakan kalau saya ini kafir. Oke, apakah jimat yang saya bawa ini? Kita buka bareng-bareng, kita review jimatnya. Biasanya orang mau buka jimat kan begini ya. Dan jimat saya yang terakhir adalah ini. Ada yang tahu nih apa? Terkadang saat kita berada di atas gunung,
kita pernah menemukan sebuah momen di mana pertama, bekal air kita sudah menipis. Kemudian di atas sana tidak ada sumber mata air. Saat kita mau sholat, terkadang di sana itu tidak ada air, tapi kondisi alam lembab. Sedangkan untuk melakukan tayamum, itu memang diharuskan di tempat yang kering. Jadi jimat yang saya maksud ini adalah sebuah debu suci, debu bersih yang akan kita gunakan saat tayamum di atas gunung. Mungkin teman-teman bingung ya bagaimana cara menggunakan debu bersih ini. Jadi begini teman-teman, memang kondisi gunung itu lembab. Mungkin teman-teman bingung bagaimana tayamumnya, kan lembab semua. Kita kan masih punya tenda. Jadi ini kita taburkan ke dinding tenda tersebut, itu kan kering kan. Nah, setelah yang kasar-kasar jatuh, di situ tersisa debu-debu tipisnya, itulah yang kita gunakan buat tayamum. Jadi sekali lagi saya sarankan buat teman-teman pendaki muslim khususnya, ini salah satu tutorial gratis dari saya ya. Kalau ke gunung, biasanya teman-teman yang sering ke gunung kan sudah hafal dengan kondisi gunung tersebut. Contoh, teman-teman sudah ke Gunung Lawu 2 atau 3 kali. Tentu saja teman-teman hafal kondisi di sana itu seperti apa ya. Ketika sedang derajat itu tidak ada airnya, kemudian bekal air kita itu sudah menipis. Satu-satunya cara agar kita tetap bisa melaksanakan sholat yaitu membawa debu dari rumah. Ini penting banget. Saya rasa untuk review alat-alat pendaki cukup sekian ya. Mungkin buat teman-teman yang masih ingin menanyakan hal-hal lain, silahkan lewat komentar. Kalaupun saya bisa jawab, nanti akan saya jawab. Dan kalau tidak, nanti akan saya tanyakan kepada Jawin, biar yang jawab. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.